Ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Kita bisa bertemu setelah 2 bulan kita ada di rumah dalam situasi pandemi COVID ini, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita. Roh kita tetap menyala-nyala untuk merebut generasi anak, supaya generasi anak tetap mengasihi Tuhan, mencintai firman, dan menjadi anak-anak yang misioner. Ya kakak-kakak yang luar biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan memberkati setiap guru-guru di seluruh tanah air Indonesia. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengupgrade diri kami mau belajar ke situasi pandemi COVID-19 ini tidak akan menghentikan semangat kami untuk terus memuridkan generasi anak. Tapi justru di situasi masa pandemi COVID ini, kami mau bersama-sama dengan guru-guru seluruh Indonesia untuk bergandengan tangan bersama-sama dengan gereja, dengan guru-guru, dengan gembala untuk bisa memuridkan generasi anak. Karena kami percaya Tuhan, di masa-masa ini kami akan melihat, mendengar setiap kesaksian ketika kami bersama-sama bergandengan tangan. Ada banyak anak-anak yang diubahkan menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang misioner. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami hari ini, berkati hamba-Mu, dan hari ini sama-sama kami boleh belajar sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kakak-kakak yang luar biasa. Saya sangat bersyukur dan sangat bangga kalau di hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dalam acara training online. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung, walaupun kita tidak bisa berjabat tangan secara langsung, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap semangat untuk memuridkan generasi anak, merebut generasi anak, supaya anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Kakak-kakak yang luar biasa, seperti kakak-kakak sudah terima bahwa malam hari ini saya akan membawakan satu materi di mana kita harus punya strategi yang baru untuk memuridkan generasi anak. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, situasinya berbeda dari situasi sebelumnya. Tapi situasi yang berbeda itu tidak membuat kita berhenti. Justru dalam situasi yang berbeda, kita punya strategi yang baru. Di situasi yang baru ini, kita punya strategi yang baru untuk bisa memuridkan generasi anak ini. Dan saya percaya semangat ini yang ada di kakak-kakak, sehingga antusias guru-guru sampai 2.000 lebih mendaftar untuk ikut training ini. Karena apa? Karena semangat kita untuk bisa bersama-sama melihat anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang cinta firman Tuhan, dan misioner. Jadi kakak-kakak hari ini, saya ucapkan welcome, selamat datang super teacher. Saya menyebut kakak-kakak adalah super teacher yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa saya menyebut kakak-kakak menjadi kakak-kakak super teacher? Kakak-kakak super teacher saya buat, boleh ya slide saya ya. Super teacher menurut saya itu adalah orang dewasa yang konsisten. Bisa nggak slide saya ya? Bisa saya lihat di... Jadi super teacher menurut saya bukan guru biasa, tapi guru yang super. Sehingga guru yang super itu guru yang seperti apa? Guru yang super itu adalah orang dewasa yang konsisten. Jadi saya nggak mau guru-guru kita, guru-guru sekolah minggu itu adalah orang yang masih labil. Tapi adalah orang dewasa. Dewasa secara rohani, dewasa secara iman. Kemudian dewasa secara pemikiran. Bahkan dewasa secara pengetahuan. Artinya pengetahuan kita nggak bisa gitu-gitu saja. Pengetahuan kita juga harus dewasa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa memperlengkapi anak-anak, bisa mengimpartasikan apa yang ada pada kita. Kita tidak mungkin mengimpartasikan apa yang tidak ada pada kita. Kita hanya bisa memberikan
apa yang ada, yang sudah kita miliki. Makanya kita yang harus menjadi orang dewasa dulu. Kita yang harus dewasa secara iman, dewasa secara pengetahuan, dewasa secara pemikiran. Sehingga itulah yang akan kita impartasikan ke anak-anak kita. Ya, kemudian bukan hanya dewasa, tapi perlu konsisten. Makanya saya bilang super teacher itu adalah orang dewasa yang konsisten. Enggak mut-mutan. Maunya hari Minggu semangatnya luar biasa. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu udah lupa sama anak-anak. Tapi yang saya maksudkan di sini konsisten, bahwa kita guru sekolah minggu bukan hanya di hari Minggu, tapi kita guru sekolah minggu baik di hari Senin, di hari Selasa, Rabu sampai 24 jam. Kita teringat dengan anak kita, di doa kita, bahkan di mimpi kita. Kita punya mimpi melihat anak-anak kita dimenangkan, melihat anak-anak kita maksimal, melihat anak-anak kita menemukan tujuan hidupnya. Jadi kakak-kakak perlu konsisten. Jadi kalau masih ada guru-guru yang sakit hati, akhirnya nggak datang melayani anak-anak, berarti belum konsisten, belum dewasa. Dan hari ini saya percaya kakak-kakak yang ikut dalam training online ini, itu adalah super teacher, orang yang sudah dewasa dan juga konsisten. Baik yang ada di Zoom dan juga yang ada di YouTube yang hari ini streaming, saya percaya bahwa kita semua punya semangat yang sama, punya api yang sama. Ya kakak-kakak, saya hari ini mau menyampaikan bahwa kita masih sama dalam jalan yang sama. Kita masih sama dalam visi yang sama. Saya pastikan bahwa kita masih dalam visi yang sama. Masih ingat ya visinya Superbook? Ya, next ya visi Superbook. Kalau kita lihat visi Superbook yang masih ingat, bisa sebutkan walaupun di unmute, tapi walaupun hari ini tidak saya dengar, tidak saya lihat. Tapi yuk sama-sama kita menyebutkan visinya Superbook. Yang masih ingat atau bukan yang udah lupa-lupa ingat, nggak apa-apa, ikuti saya hari ini. Visi Superbook adalah melihat generasi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menjadi misioner. Bahwa setiap kita pegiat anak, bahwa kita semua guru sekolah minggu adalah orang-orang yang rindu memperlengkapi anak untuk tetap mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan juga mereka misioner, mereka juga menjangkau keluarganya, mereka juga menjangkau teman-temannya. Mereka tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Sehingga kita melihat, mendengar banyak kesaksian anak-anak dari kakak-kakak semua adalah anak-anak yang misioner. Bagaimana mereka punya cinta, bukan hanya cinta kepada Tuhan, tapi cinta juga kepada sesama. Sehingga mereka juga rindu teman-teman mereka dijangkau. Kemudian dari visi itu kami rindu memperlengkapi, melayani, dan juga menginspirasi gereja lokal untuk bisa menghadirkan satu pelayanan sekolah minggu terbaik di gereja lokalnya. Kami rindu melihat gereja lokal itu benar-benar bertumbuh dalam penjangkauan anak-anak. Bagaimana kita bersama-sama, kalau saya bayangkan ya kakak-kakak, kalau di seluruh Indonesia kita punya api yang sama, kalau kita punya semangat yang sama untuk memuridkan generasi anak, saya nggak tahu bagaimana luar biasanya generasi-generasi anak yang cinta Tuhan. Wow, itu dahsyat banget kakak-kakak. Ya kakak-kakak yang luar biasa, seperti visi ini, saya yakin kita semua dalam visi yang sama. Dalam materi saya hari ini, saya mau sampaikan bagaimana memuridkan anak dalam situasi baru sekarang ini, yaitu dengan strategi baru. Kita akan bahas hari ini bagaimana strategi yang canggih, bagaimana strategi yang keren untuk bisa maksimal memuridkan anak. Saya mau katakan bahwa tidak ada strategi yang salah, cuman ada strategi yang pas digunakan pada waktunya. Kita katakan strategi saya seperti ini. Ya itu boleh saja, tapi kita mau lihat apakah itu up to date. Apakah itu bisa digunakan untuk sekarang ini. Itu mungkin bagus
di 10 tahun yang lalu atau di 5 tahun yang lalu. Tapi untuk di masa pandemi COVID-19 ini, strategi apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang akan kita buat untuk memuridkan anak supaya lebih maksimal lagi? Oke lah, strategimu ketika kamu lakukan mungkin masih di sebesar ini. Tapi dengan strategi yang baru ini kita akan bisa mencapai seperti ini. Saya nggak bilang strategi kita itu gagal, enggak. Tapi mungkin strategi yang kita pakai itu mungkin masih menghasilkan seperti ini. Tapi dengan strategi yang baru ini akan menghasilkan yang lebih besar lagi. Jadi kakak-kakak, hari ini saya mau kita lihat dulu satu fakta penelitian dari Bilangan Research Center. Ini fakta ada 7 tantangan gereja di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi saya nggak akan bahas satu persatu tantangan gereja di masa pandemi COVID. Saya fokus di nomor 5. Di nomor 5 dikatakan di sana bahwa di masa pandemi COVID-19 ini sekolah minggu terabaikan. Sebelum pandemi COVID-19 saja kita sering berkata bahwa sering sekali pelayanan anak itu di nomor 2-kan. Sering sekali pelayanan anak itu bahkan di nomor 3-kan, di nomor 4-kan. Dan tidak jarang kita lihat bahwa budget untuk pelayanan anak itu sangat minim. Itu sebelum pandemi COVID-19 ini. Apalagi setelah pandemi COVID-19 ini. Mungkin gereja-gereja boleh saja sibuk membuat ibadah online untuk ibadah raya. Saya melihat ya di YouTube itu cukup banyak ibadah online untuk ibadah raya, untuk ibadah orang dewasa. Tapi kalau saya mau mencari ibadah online sekolah minggu, Kak, saya sudah bilang tadi bahwa di masa pandemi COVID ini, sekolah minggu itu terabaikan. Kenapa terabaikan? Ya mungkin kita sadari bahwa gereja ada banyak gereja yang tidak punya sumber daya untuk bisa melakukan ibadah online. Mungkin tidak punya kamera yang keren, tidak punya editor yang bagus untuk bisa membuat ibadah online sekolah minggu. Bukan hanya itu mungkin, bukan dari hanya sumber daya, tapi sumber daya manusianya juga. Tidak punya orang yang bisa tampil dengan leluasa di depan kamera secara online. Karena beda kita tampil secara offline dan juga secara online. Kalau kita di depan anak-anak kita happy saja, bebas saja untuk lakukan apa gitu. Tapi kalau di depan online, di depan kamera, saya aja ini di depan kamera ini agak grogi-grogi dikit gitu. Apalagi mungkin itu juga yang membuat akhirnya di masa pandemi COVID-19 ini pelayanan anak itu sekolah minggu terabaikan. Tapi mau saya katakan hari ini kakak-kakak itu tidak jadi alasan buat kita. Buat guru-guru sekolah minggu Superbook itu tidak jadi alasan buat kita. Tapi itu adalah satu tantangan untuk membuat kita mengupgrade diri. Untuk bisa memperlengkapi diri kita supaya kita bisa melakukan yang lebih lagi. Kakak-kakak, saya mau katakan jangan tunggu besok. Tapi kalau bisa hari ini, hanya masalah kemauan kita. Kalau kita mengharapkan memang ibadah online yang langsung perfect, yang langsung sempurna, nggak mungkin gitu. Kalau kita masih baru belajar. Tapi masalahnya adalah mau atau tidak. Siap atau tidak gitu. Jadi harus kita mulai dari sekarang. Walaupun itu seperti apa, karena Tuhan minta apa yang ada pada kita sekarang. Ketika Tuhan ingin membawa orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada Musa. Tapi Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat yang ada di tangan Musa yang dipakai Tuhan. Tongkat akhirnya menjadi ular. Itu yang dipakai Tuhan. Apa yang ada di tangan Musa? Ketika mereka ada di Mara, di mana air pahit. Waktu itu, apa yang dilakukan Tuhan? Lihat apa yang ada di sekelilingmu, katanya. Ada sepotong kayu. Tuhan bilang, lemparkan sepotong kayu itu ke air itu. Ketika sepotong kayu itu dilempar ke air itu, maka air itu akhirnya berubah. Akhirnya bisa diminum oleh orang Israel. Jadi saya mau katakan hari ini Tuhan mau pakai kita dengan apa yang ada pada kita. Jadi bukan apa yang tidak ada pada kita, tapi masalahnya kita mau nggak. Baik 1 talenta, baik 3 talenta atau 5 talenta, pertanyaannya, apakah talenta itu kita kubur atau kita kembangkan talenta itu sehingga bertambah lagi.
Dari yang tidak bisa edit akhirnya bisa edit. Yang nggak bisa syuting akhirnya sekarang bisa syuting dengan angle yang bagus, yang keren. Jadi itu akhirnya Tuhan tambahkan talenta kita. Dari yang menanam, dari yang mengubur talentanya. Talenta itu diambil dikasih ke kakak semua. Ya, jadi itu kakak-kakak kalau kita mau melihat situasi yang baru justru membuat kita untuk memikirkan strategi baru. Kita sedang memasuki yang namanya new normal. New normal itu bukan berarti kita kembali seperti dulu. Akhirnya beribadah secara bebas. Enggak. Dengan peraturan-peraturan yang seperti yang kita sudah ketahui dari pemerintah masih di atas yang new normal ya. Ya, new normal yang disebut oleh pemerintah sekarang itu bukan kembali seperti dulu. Tapi kita juga punya batasan yang akhirnya tidak membuat kita sebebas dulu untuk bisa bertemu secara langsung dengan anak-anak kita. Makanya ini dari Kementerian Agama. Yang saya kasih di PowerPoint saya ini adalah dari Kementerian Agama. Bahwa dikatakan di sana dari Kementerian Agama, kewajiban kepada jemaat yang pertama melarang anak-anak, warga lanjut usia, rentan tertular, dan orang yang sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 beribadah di rumah ibadah. Ini dari Kementerian Agama menganjurkan bahwa anak-anak dan juga warga lanjut usia belum diperbolehkan masuk di rumah ibadah, artinya masih di rumah. Karena diperkirakan lebih rentan dengan COVID-19 ini. Kemudian ada juga dikatakan di sana menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian menggunakan masker dari rumah dan saat di area rumah ibadah. Oke lah, kalau ada beberapa daerah yang sudah dapat izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah, tapi sesuai dengan prosedur seperti ini, itu juga membuat kita nggak sebebas dulu, karena harus pakai masker. Bayangin, saya nggak bisa bayangin semua anak-anak pakai masker, terus kita ajak nyanyi, terus kita ajak gerak yang biasanya kita berpelukan, kita pegangan. Yuk jalan serta Yesus, kita pelukan, kita pegangan gitu. Tapi di situasi sekarang, di ini normal sekarang ini tuh tidak bisa. Ada sesuatu yang baru yang harus kita ikuti. Jadi di normal yang baru ini, justru kita diperhadapkan dengan situasi yang baru, sehingga kita harus memikirkan strategi baru untuk bisa maksimal. Pandemi COVID-19 itu tidak akan pernah membuat kita tidak maksimal. Kalau kita adalah guru-guru sekolah minggu yang kreatif, yang seperti saya bilang tadi, dewasa dan juga konsisten. Justru kita bisa maksimal di masa COVID-19 ini. Ya kakak-kakak, next. Kakak-kakak saya mau katakan hari ini. Boleh di PPT saya selanjutnya ya. Ya, saya mau katakan kakak-kakak bahwa isi dari materi kita, isi dari pengajaran kita itu harus Alkitab. Tidak bisa keluar dari Alkitab. Semua yang kakak-kakak sampaikan itu harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tidak bisa keluar dari Alkitab. Tapi kakak-kakak yang bisa berubah itu adalah strategi. Jadi isinya tidak berubah, tetap kebenaran firman Tuhan. Tapi strateginya berubah. Caranya berubah. Kalau dulu mungkin caranya berbeda dengan cara sekarang. Mungkin zaman dulu ada planel, ada storytelling. Planel itu yang dari kain planel digunting jadi Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan Yesus, dibuat matanya, kemudian nanti ditempel di papan, kemudian gurunya bercerita. Itu mungkin kita masih ingat. Di zaman saya itu keren sekali loh. Kalau guru saya ngajar, guru sekolah minggu saya dulu pakai planel, wow, saya udah bangga sekali punya guru seperti itu. Ini guru saya persiapan gitu. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin udah hal yang biasa gitu. Kemudian mungkin strategi apa lagi? Storytelling yang suaranya bisa berubah-berubah, caranya, mimiknya, itu storytellingnya keren banget. Itu juga strateginya bagus gitu. Kemudian apa? Panggung boneka. Strategi apa lagi? Ada role playing, bermain peran. Di mana anak-anak kita ajak mereka bermain peran. Ada yang jadi Tuhan Yesus, ada yang jadi murid Tuhan Yesus, ada yang menjadi Maria. Akhirnya mereka memerankan cerita Yesus gitu, role playing. Kemudian ada juga sulap, mungkin dengan sulap. Tapi tetap isinya firman Tuhan ya, kebenaran. Makanya saya bilang tadi, isinya tidak bisa berubah. Tapi strateginya bisa berubah. Kemudian apalagi mungkin strateginya animasi.
dengan Superbook. Itu strategi kita membuat animasi yang keren. Itu adalah strategi untuk memuridkan anak, tapi tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan terbalik kakak-kakak. Strateginya itu aja, yang konvensional aja, yang buka Alkitab terus, gurunya baca Alkitab gitu. Itu aja strateginya, tapi isinya berbeda. Isinya justru yang berubah. Mulai masuk cerita kancil dan buaya, masuk ke cerita sekolah minggu, mulai masuk cerita kupu-kupu, boleh saja, tapi jangan sampai keluar dari firman Tuhan. Jadi yang mau saya tekankan hari ini kakak-kakak, isinya tetap Alkitab, tapi strateginya berubah. Makanya hari ini mungkin strategi itu keren, tapi kita sedang diperhadapkan dengan strategi baru hari ini. Next. Strategi baru. Strategi baru apa? Strategi baru yang hari ini saya mau sampaikan adalah strategi memuridkan anak dengan cara online. Ya, sama-sama katakan online dalam hati saja. Nggak usah kencang-kencang, dalam hati saja. Online. Ya, strategi yang paling baik menurut saya hari ini adalah online. Kenapa kakak-kakak? Dengan online kita bisa menjaga diri kita dari corona, dari COVID-19. Tapi dengan online kita juga bisa memasukkan strategi-strategi yang tadi loh. Strategi apapun dengan online kita bisa masukkan. Mau strategi apa? Strategi planel. Bisa aja kita buat di online. Dengan planel kita bercerita, kita buat kain planel. Kita bercerita secara online. Itu bisa online. Kemudian apa? Storytelling. Kita bercerita, Kak Manto, lalu Yesus datang dan ia berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus. Bisa saja kita buat secara online, kita buat videonya. Mau apa? Panggung boneka. Panggung boneka juga bisa kita buat online. Apalagi role playing. Bermain peran, drama Korea, pecinta drakor. Kayaknya banyak kakak-kakak guru sekolah minggu ini pecinta drakor ini, drama Korea. Bisa aja kita mainkan di online, bermain peran drama-drama yang ada di Alkitab itu. Kemudian animasi, apalagi animasi. Itu bisa kita buat online. Jadi kakak-kakak, makanya strategi terbaik menurut saya hari ini adalah online. Tapi gimana caranya kita mengemas pelayanan kita ini supaya bagus secara online? Gimana kita membuat pelayanan sekolah minggu ini supaya menarik? Kita kan semua orang-orang kreatif. Ya kan? Semua kakak-kakak yang ada di sini itu orang-orang kreatif. Apalagi yang sudah ikut super teacher. Di beberapa daerah kita sudah melakukan super teacher, kita sudah perlengkapi. Beberapa super teacher yang saya jadi pembicaranya, beberapa kita pelengkapi mereka gimana cara membuat video hanya dengan bermodalkan handphone. Jadi sudah bisa di sana syutingnya, sudah bisa di sana editnya. Hanya dengan modal itu kita bisa membuat pelayanan sekolah minggu yang menarik secara online. Ya, next. Kakak-kakak, saya mau katakan hari ini, kenapa kita online? Apa untungnya? Masih di atas, sorry Kak. Masih yang di atas tadi. Apa keuntungannya pemuritan online? Keuntungan pemuritan online saya mau katakan, ada 4 saya kasih tahu hari ini. Pemuritan online yang pertama untungnya, kita bisa lihat sepanjang waktu. Artinya kalaupun kita udah selesai melayani seperti ini, tapi nanti sore itu bisa dilihat lagi karena online, karena kita buat videonya, karena ada di media sosial, karena ada di YouTube. Itu akhirnya bisa kita lihat sepanjang waktu tanpa mengenal waktu, mau pagi, siang, sore. Bahkan kakak-kakak, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, karya kita masih ada di online, di YouTube. Itu masih ada. Itu untungnya pemuritan online ini. Yang kedua apa untungnya? Yang kedua, kalau kita melakukan pemuritan secara online, kita bisa edit sesuka hati. Kalau kita offline di gereja kita masing-masing, kira-kira kakak bisa nggak edit? Salah tadi, potong dulu, potong. Itu nggak mungkin kan? Jalan ya jalan saja gitu. Tapi kalau di online, di YouTube, dimanapun itu, kalau kita pakai online, itu kita bisa potong. Kecuali acara langsung ya, siaran langsung gitu.
Tapi kalau video yang ada di media sosial kita yang sudah melewati editing itu bisa kita cut, kita tambahkan apa, kita bumbui pakai apa. Itu menariknya pemuritan secara online. Makanya kita bisa buat lebih keren lagi. Yang suaranya agak-agak Iwan Fals sedikit, kita bisa buat tambah bagus sedikit. Yang suaranya pelan, kita bisa naikin. Jadi suaranya lebih kencang. Yang suaranya kencang kayak saya ini, yang orang Sumatera seperti ini, bisa juga kita turunin. Itu untungnya, jadi bisa kita cut sesuka hati kita. Kemudian apa? Selanjutnya apa? Kita bisa menjangkau orang, menjangkau semua orang, bahkan dari semua kalangan, kakak-kakak. Artinya apa? Mau orang apapun bisa kita jangkau, mau pejabat. Ada orang yang tidak berani melayani pejabat. Anak-anak pejabat dia tidak berani layani, gitu. Tapi dengan online, dengan video-video kita, itu bisa disaksikan, bisa diterima oleh orang-orang pejabat. Anak-anak pejabat bisa lihat gitu loh. Bahkan kakak-kakak yang beda dari kita, beda suku, beda agama, beda ini, bisa kita layani dengan online. Karena semua orang dari kalangan apapun, dari suku apapun, dari daerah apapun bisa masuk melihat kita. Melihat video kita, melihat pelayanan kita. Ya tentunya harus sesuai dengan undang-undang IT. Gitu. Tidak boleh melanggar undang-undang IT. Ya, kemudian yang terakhir kakak-kakak ini juga keren ini. Apa keuntungan pemuritan online? Yang keempat itu adalah kita bisa sekaligus di banyak tempat, di banyak daerah. Kakak-kakak siapa di antara kakak-kakak yang dalam satu waktu bisa ada di Medan, bisa ada di Papua, bisa ada di Manado, dalam satu waktu gitu loh. Jangankan dalam satu waktu, dalam satu minggu pun kadang kita nggak bisa jalan-jalan ke 5 tempat gitu. Tapi dengan online, dengan kita online, pelayanan kita itu bisa sekaligus di beberapa tempat, di beberapa ruangan. Bahkan ruangan-ruangan privasi sekalipun. Misalnya nih, kamar suami istri, tengah malam bisa kita masuk ke sana lewat online kita, lewat video kita. Ada nggak di antara kita yang tengah malam, jam 12 malam, berani ketok pintu kamar suami istri, terus bilang, Bapak Ibu, saya mau melayani anak-anaknya Bapak Ibu. Oh, enggak, kita mungkin nggak berani jam 12 malam. Yang ada kita langsung diusir, disangka maling gitu. Tapi dengan kita melakukan pemuritan online, dengan kita membuat pelayanan online, kita bisa masuk ke ruang-ruang privasi sekalipun. Ke rumah sakit, ke sekolah-sekolah, ke tempat perkuliahan, dimanapun kita bisa masuk sekaligus. Itu untungnya kakak-kakak. Berarti kalau kita melihat keuntungan pemuritan online ini, wow, saya kalau melihat keuntungan seperti ini, saya excited banget dalam pelayanan. Saya masih ingat ya waktu saya kuliah dulu kami ada praktek penginjilan. Praktek penginjilan itu di Karo. Saya ingat saya praktek penginjilannya di Karo. Terus kita disuruh itu melayani dari rumah ke rumah. Saya kan dulu orang Jaim, kalau sekarang enggak. Dulu saya orang pemalu, kalau sekarang malu-maluin. Ya, jadi dulu saya pemalu. Bayangin harus ketuk rumah dari rumah ke rumah gitu. Jadi kita ketuk rumah, kita layani orang tua. Oke, daerah Karo mungkin masih banyak yang Kristennya gitu. Tapi itu pun kakak-kakak, kita waktu masuk ke sana, waktu melayani dari rumah ke rumah, kita langsung kabur loh. Orang-orang itu langsung kabur, disangka kita aliran-aliran sesat. Gitu. Mereka sangka kita itu aliran-aliran sesat itu. Gitu. Itu yang anti-anti nama Allah itu. Gitu. Jadi kita nggak berani gitu. Tapi dengan pemuritan online ini saya excited banget. Kenapa? Konten apapun yang bisa saya buat, pelayanan apapun yang saya buat dalam bentuk video, dalam bentuk online, semua orang bisa lihat. Kalau ini saja ya, Zoom yang kita lakukan sekarang ini, bisa ribuan loh. Kalau kita ngundang ribuan, padahal ini persiapannya cuma seminggu ngundang orang. Nggak ada seminggu gitu. Bisa ribuan. Kalau yang offline kita undang di satu tempat, aduh, kami ngumpulin targetnya 200 untuk super teacher aja. Wow, puji Tuhannya guru-gurunya baik-baik yang 200 itu. Langsung mau join super teacher. Tapi kalau yang agak susah-susah, aduh susahnya setengah mati gitu. Untuk ngumpulin 200 saja. Tapi ini ribuan.
kita bisa lakukan pelayanan. Jadi saya excited banget ngajarin ini ke kakak-kakak karena saya tahu semua kakak-kakak nangkap hari ini dan langsung punya gairah. Ini harus saya tangkap, ini harus saya lakukan. Iya, ya kan kakak-kakak semua. Ya kakak-kakak, saya mau lihat tunjukkan bahwa online yang saya maksud ini ada 3 jenis yang saya maksud di sini yang bisa kita lakukan di pelayanan anak kita. Strategi online yang saya tawarkan ke kakak-kakak hari ini, yang pertama itu bisa live, bisa secara langsung, bisa siaran langsung di YouTube, live streaming kalau yang udah oke, bisa live, bisa siaran langsung di IG, di Instagram, bisa siaran langsung di Facebook. Itu kita bisa lakukan kakak-kakak. Untungnya kita bisa langsung lihat siapa yang respon di sana kalau live. Kemudian apalagi yang online? Strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang seperti saya bilang tadi, video yang sudah melewati proses editing. Jadi kita rekaman dulu, syuting dulu, kemudian nanti akan diedit. Ini lebih keren lagi karena apa? Kita bisa edit sesuka hati kita bisa tambahkan apapun. Oh kalau masih kurang, oh syuting lagi. Gitu. Kalau offline kan nggak bisa gitu, ulang lagi. Masa pelayanan sekolah minggu di hari Minggu jam 8 diulang lagi? Ntar lagi kan mau ibadah raya, yang ada kita diusir. Ntar lagi gereja mau dipakai untuk ibadah raya, itu kalau offline. Tapi kalau sekarang, ada yang kurang lagi, sepertinya nyanyinya ini kurang semangat. Yuk kita syuting lagi, ulang lagi. Masih bisa. Itu online kalau video editing yang melewati proses editing. Yang ketiga itu adalah video conference. Video conference itu ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Baik Zoom, baik Google Meet, baik WhatsApp sekalipun. Karena WhatsApp sekarang sudah menyiapkan video conference untuk 8-12 orang. Itu menurut saya keren. Jadi tidak ada lagi alasan kakak-kakak untuk tidak melayani anak-anak. Yuk, ketika kemarin kami melakukan training online di beberapa daerah, mereka bilang seperti ini, guru-gurunya bilang seperti ini. Wow, Kak Sandi, setelah kakak menyampaikan materi ini, saya seperti terbangun dari tidur saya. 2 bulan ini, saya tertidur loh. Saya merasa saya nggak perlu lagi melayani anak-anak karena sekolah minggu diliburkan. Tapi ketika kakak menyampaikan ini, saya seperti terbangun. Seperti Lazarus yang dibangkitkan dari mati gitu. Tapi puji Tuhannya setelah bangkit, dia bisa excited lagi, dia bisa maksimal lagi gitu. Untung dia menyadari itu. Ayo kakak-kakak di sini ada nggak yang menyadari itu? Jangan-jangan 2 bulan ini kita nggak ada komunikasi dengan anak-anak kita. Jangan-jangan 2 bulan ini di masa WFH ini justru kita mengabaikan anak-anak kita. Kita guru sekolah minggu aja mengabaikan anak-anak kita, gimana dengan yang lain? Tapi untungnya kakak-kakak yang di sini tidak ada yang seperti itu. Ya kan? Tidak ada kan? Tidak ada yang mau ngaku. Enggak, itu bercanda. Semua di sini pasti langsung merespon untuk bisa excited melayani anak-anaknya. Nggak ada yang tertidur. Udah bangun semuanya. Kita percaya kita akan lakukan yang keren. Ya, kakak-kakak mungkin secara video langsung di IG, siaran langsung di Facebook, itu mungkin udah biasa kita lakukan. Kemudian video editing dengan kita melakukan perjalanan super teacher, di beberapa super teacher kita ngajarin mereka untuk membuat video, syuting, sampai ke editing. Hari ini saya akan fokus di satu yang paling bawah, yaitu video conference. Next. Video conference. Ya, ini dia. Video conference ini saya mau tawarkan 3. Ada beberapa, sebenarnya masih ada banyak apps yang menawarkan untuk bisa video conference. Tapi hari ini saya bahas 3 saja. Tapi saya akan fokus di yang masih baru, yang mungkin belum terbiasa dengan kita. Yang pertama itu Zoom. Mungkin yang kita lakukan hari ini adalah dengan Zoom. Zoom itu udah familiar, udah membumi lah. Udah semua sepertinya tahu. Bahkan yang dari daerah-daerah udah tahu tentang Zoom ini. Dan udah sering kita lakukan. Guru-guru Superbook sudah sering. Semua daerah mungkin sudah hampir melakukan training online by Zoom. Gitu. Jadi Zoom ini menurut saya keren. Karena kita bisa lakukan video conference dengan banyak orang. Dan free untuk 40 menit.
gitu. 40 menit berikutnya kita harus ulang lagi gitu. Tapi 40 menit pun menurut saya itu udah keren. Tinggal kita gimana menggunakan 40 menit ini supaya maksimal. Gimana kita membuat 40 menit ini benar-benar kreatif, benar-benar orang tercelik gitu. Benar-benar orang. Jadi nggak banyak bercandanya kalau mungkin ya kita hanya punya yang 40 menit. Kita udah set waktunya. Misalnya 5 menit pertama ngapain, 5 menit berikutnya ngapain gitu. Sehingga 40 menit ini maksimal dan kita nggak perlu ulang lagi gitu loh. Jadi menurut saya Zoom juga saya rekomendasikan banget gitu. Pakailah Zoom gitu. Untuk mentraining Zoom juga nggak susah. Habis ini nanti saya akan ada video ya, video gimana untuk Google Meet ya. Jadi Zoom ini saya juga rekomendasikan untuk kakak-kakak, apalagi yang sudah terbiasa dengan Zoom. Ini kita bisa melakukan pemuritan terhadap anak-anak kita. Nanti untuk strateginya di bawah akan saya bahas. Saya mau memperkenalkan apps ini dulu. Kemudian ada grup video call WhatsApp. Itu yang saya bilang tadi sudah bisa 8 sampai 12. Harusnya grup video call WhatsApp ini juga sebenarnya menurut saya ini bisa kita gunakan maksimal.